Shalom teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Hari ini adalah hari Minggu teman-teman, yang dimana sebenarnya ini aku udah mau prepare mau pergi ibadah. Hari ini tanggal 21 Februari. Jam berapa nih? Maaf kalau banyak ayam ya teman-teman, karena ini memang pagi-pagi. Dan ketika aku baca DM, banyak DM kalian yang kayaknya aku harus angkat ini gitu. Sebenarnya kita mau ngevlog doang sih hari ini teman-teman, karena banyak dari teman-teman yang kok lama banget nggak upload video untuk YouTube kayak gitu kan. Oke lah, aku memberi semangat untuk diriku sendiri untuk buat video nantinya gitu ya kan. Ternyata pas buka DM banyak banget yang kalian kayak ada rasa kekecewaan dari diri kalian. So hari ini aku mau bacain ke teman-teman semuanya dan jadiin pembelajaran. Hari ini jam 9 tuh, jam 10 aku mau ibadah teman-teman. Jadi kalau kalian nonton video ini nanti, kan diedit dulu nih ya sama editor aku yang paling handal, Marco Top for the best forever. Aduh gitu lah ya. Oke, aku bacain. Oke. Shalom orang-orang sekitarku, anak-anak Tuhan bahkan pendeta. Tapi malah mereka yang buat aku kecewa. Aku melihat ada Tuhan dalam hidup mereka, tapi makin kesini makin mengecewakan sekali. Pelayan Tuhannya ngomong kotor lah, ngobrol dengan kata-kata kotor, padahal mereka pelayan Tuhan. Aku jadi bingung, apa bedanya kita yang kenal Tuhan sama enggak? Aku kecewa banget. Wow, kecewa. Aku kecewa banget sama pendetaku, bingung gitu. Mending gak usah jadi pendeta deh. Jangan gitu dong ngomongnya teman-teman. Oke, yang kedua. Ini aku pas waktu bacanya itu agak gimana gitu. Ya, pagi-pagi mau kasih semangat gitu kan. Kalau teman-teman juga lihat snap aku itu yang kayak aku ada share di 1 Petrus 4 gitu. Jadi teman-teman buka baca aja. Itu ayat yang hari ini menohok aku banget. Oke, yang kedua nih. Cici, aku punya masalah dengan teman sepelayanan dan pendeta aku. Oke, lagi-lagi teman sepelayanan dan pendeta. Mereka orang yang jadi panutan buat aku. Malah mereka yang ngelakuin dosa. Aku berharap banget mereka bisa tuntun aku, ngubah aku. Mereka pun kayak gitu. Jadi ada kekecewaan Ci di akunya. Gimana ya? Salah gak ya aku nih Ci atau gimana? Jawab please Ci. Sorry banget, ada kucing aku. Bentar guys. Oke teman-teman, lanjut. Tadi ada iklan sedikit dari kucing aku. Oke, jadi dia bilang, jadi ada kekecewaan Ci di akunya. Gimana ya, salah gak ya aku nih atau gimana? Kekecewaan, rasa kecewa yang kamu ambil itu yang salah gitu ya. Oke, aku mau bilang ke teman-teman semuanya. Tadi yang pertama juga dia kecewa sama pendetanya juga. Yang ini kecewa dengan teman sepelayanan dan pendetanya juga. Teman-teman, untuk itulah kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini punya 2 sudut pandang teman-teman. Kita sebagai pelayan Tuhan ataupun kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengaplikasikan kesaksian yang kita berikan kepada mereka itu dalam perbuatan kita. Jadi tidak hanya di perkataan kita toh. Kemarin kita ada buat di channel YouTube Kekasih Kristus tentang kita menjadi saksi, di mana nggak hanya kita bersaksi, tapi itu justru menjadi kesaksian juga dalam hidup kita, yang artinya tidak berhenti di perkataan kita doang, tapi juga ikut dalam perbuatan kita. Sama halnya ketika aku membahas di video-video sebelumnya tentang integritas, di mana kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya yang namanya integritas teman-teman. Dan sudut pandang yang kedua yaitu bagi setiap kita yang memandang mereka sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Nah, aku mau bilang begini, dasar pengharapanmu bukan di pendeta. Ya, jadi jangan terlalu menaruh pengharapanmu kepada hamba Tuhan, kepada si pendeta itu.
gitu loh. Kenapa kamu bisa kecewa? Karena kamu menaruh pengharapan yang ekstra, menaruh harapan lebih gitu loh. Menaruh harapan lebih kepada si pendeta itu, kepada si hamba Tuhan itu, kepada si pelayan Tuhan itu. Dan aku mau bilang, jangan taruh dasar pengharapanmu kepada pendeta, melainkan taruhlah kepada Tuhan Yesus. Koreksi dirimu, koreksi hati kita ya teman-teman. Teman-teman, jangan menaruh dasar pengharapanmu kepada seorang pendeta, tapi letakkanlah semuanya, letakkanlah dasar pengharapanmu itu di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. It's okay kalau kita belajar firman Tuhan dari pendeta, itu bagus banget ya, karena mereka adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyampai firman-Nya. Jadi enggak apa-apa kalau kamu belajar lewat pendeta, enggak apa-apa, malah bagus ya, supaya dia boleh menuntun sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Tapi kita harus ingat lagi teman-teman, kita harus back to the Bible, kita harus kembali lagi. Jangan kita menaruh pengharapan kita sama pendeta itu. Oh, pendeta itu, aku menaruh pengharapanku sama dia karena dia yang bisa ngubah aku, karena dia yang mendoakan aku, karena dialah role model aku. Kita boleh belajar sama dia, tapi jangan taruh pengharapanmu sama dia. Why? Karena kalian harus tahu, dia masih manusia. Semua hamba Tuhan, semua pendeta, di aku juga, semua itu manusia teman-teman. Yang firman Tuhan bilang manusia mengecewakan. Jadi jangan taruh pengharapanmu, jangan taruh harapan lebih kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, karena dia pun manusia yang bisa saja gagal, bisa saja melakukan dosa. Tapi untuk itulah kita sama-sama gandengan tangan, supaya kita sama-sama saling support, sama-sama saling menasehati untuk kita tidak jatuh kepada lubang yang sama teman-teman. Maka itu aku mau bilang ke teman-teman, taruhlah dasar pengharapanmu kepada Tuhan, jangan kepada pendeta. Letakkan dasar pengharapanmu kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan teman-teman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, aku ulangi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. No, salah ya. Tapi dibilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kalau kamu mengandalkan manusia, jangan harap kamu diberkati. Karena orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, yang menaruh sepenuhnya hatinya, menaruh atau meletakkan dasar pengharapannya sama Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 juga mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Boom! Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap, lagi-lagi berharap. Kenapa kamu bisa kecewa sama pendeta itu? Karena kamu menaruh harapan lebih. Kamu kayak mengatakan dia, that's my angel, dia yang bisa nolong aku. No way. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hanya Tuhan yang tahu banget isi hati kita. Lah manusia, lah hamba Tuhan, emang dia tahu. Dia bisa saja kapan saja, bahkan detik ini pun juga meninggalkan kamu. Tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia bilang kepada mereka yang berharap lagi, berharap dan akan kasih setianya. So teman-teman, ayo kita belajar. Ini bentar lagi aku mau ibadah nih teman-teman. Nanti sedikit kita akan ngevlog setelah video ini. Karena sebenarnya aku pengen ngevlog gitu loh. Cuman karena kalian DM itu kayak aku langsung cepet-cepet beres-beres. Terus aku kayak langsung ambil kamera, taruh di kamera di depan aku. So hari ini kita belajar teman-teman, untuk kita tidak menaruh pengharapan kita sekalipun sama pendeta, sekalipun sama dia yang hamba Tuhan. No. Karena Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan diberkatilah orang yang mengandalkan pendeta. No way. Karena mereka tetap masih manusia. Oke teman-teman, aku berdoa dari setiap teman-teman, setiap kita jangan menaruh pengharapan kita sama manusia, atau sama hamba Tuhan sekalipun, atau sama pendeta sekalipun. Tapi taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang diberkatilah
Karena ketika kamu menaruh pengharapanmu sama Tuhan, sesuatu yang tidak kamu pikirkan, justru itu yang akan Tuhan kerjakan buat kamu. Ketika kamu menaruh pengharapanmu sama Tuhan, kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Karena apa? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. So, teman-teman, ayo cross check diri kita, cross check apa yang menjadi sudut pandang kita. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita mungkin kepada influencer, mungkin kepada hamba Tuhan yang lain, kepada siapa lagi, seseorang yang kamu idolakan. No way. Mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih hanya untuk menyampaikan kebenaran, tapi tidak untuk kamu taruh pengharapanmu kepadanya. Ya, kamu taruh harapanmu, dasar pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami pun melakukan hal yang sama. Kami menaruh pengharapan kami bukan kepada manusia, bukan kepada harta, atau bukan kepada ketenaran, tapi kepada Tuhan yang memberi anugerah kepada setiap kita. Oke teman-teman, semoga pesan kali ini memberkati teman-teman dan menggugah hati teman-teman. Dan aku mau berangkat, aku udah mau ibadah. Ini jam berapa ya? Ini udah jam 9:18. So bentar lagi aku mau berangkat ke gereja. So kita ketemu di gereja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lanjut ke vlog.